Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati dan kami takdimi Dr. Gusnam Haris SAG MAG sebagai dosen pengampu mata kuliah produk dan industri halal, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Abdullah Gufronul Musta'an akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Pasar Modal Standar Halal dalam Industri Keuangan. Dalam pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan kepada kemampuan sendiri. Di samping memanfaatkan dari sumber lainnya sebagai pendukung, sumber dari luar tidak mungkin selamanya diandalkan untuk pembangunan. Oleh sebab itu perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang bersumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, dan penerimaan devisa. Untuk mengatasi kelangkaan dana itu, banyak negara yang sedang berkembang terlibat dalam pinjaman luar negeri. Meskipun disadari tabungan masyarakat di negara sedang berkembang masih rendah dibanding dengan negara-negara maju. Tetapi yang lebih penting dalam era pembangunan ini adalah mengusahakan efektivitas pengerahan tabungan masyarakat itu kepada sektor-sektor yang produktif. Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Apabila pengarahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dikurangi. Perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama setelah pemerintah melakukan berbagai regulasi di bidang keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Para pelaku di pasar modal telah menyadari bahwa perdagangan efek dapat memberikan return yang cukup baik bagi mereka dan sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan perekonomian negara kita. Namun persoalan mengenai halal dan haram suatu investasi dalam pasar modal masih menjadi perdebatan ulama di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Meskipun saham yang ditransaksikan masuk dalam indeks saham syariah, pasalnya dalam transaksi pasar modal masih terdapat unsur riba, gharar, maisir, jahalah, dan lain sebagainya. Walaupun sudah terdapat embel-embel syariah. Selain perdebatan mengenai beberapa unsur tersebut, ada pula perdebatan praktik dalam pasar modal seperti halnya praktik short selling atau jual beli dalam waktu yang relatif singkat. Praktik ini biasanya dilakukan oleh para trader yang membeli saham ketika harganya turun dan menjualnya ketika harganya naik. Dan hingga saat ini pun belum ada suatu kesepakatan global tentang praktik tersebut, baik di lembaga keuangan Islam maupun di kalangan praktisi ekonomi Islam. Tetapi di Indonesia praktik ini tentu dilarang oleh Dewan Syariah. Sebelum kita membahas tentang standar halal dalam pasar modal, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian pasar modal dan ruang lingkup pasar modal serta jenis dan manfaat pasar modal. Pengertian pasar modal di sini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ialah suatu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai surat berharga keuangan jangka panjang yang bisa dijual belikan baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri. Jika pasar modal merupakan pasar untuk surat berharga dalam jangka panjang, maka pasar uang atau money market pada sisi lainnya merupakan pasar surat berharga berjangka pendek. Dikatakan jangka panjang jika masa berlangsung surat berharga tersebut di atas 1 tahun, sedangkan jangka pendek menunjukkan bahwa masa berlaku surat berharga tersebut di bawah 1 tahun.
Pasar modal menyediakan berbagai macam produk investasi bagi para investor seperti saham, obligasi, reksadana, dan surat berharga lainnya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara pasar investor dengan pengusaha ataupun intuisi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti aplikasi saham dan lainnya. Kehadiran pasar modal di Indonesia memiliki peran yang sangat besar dan ikut meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Pasar modal menunjang proses pembangunan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan turut serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan pemerataan pembangunan nasional. Sejarah pasar modal di Indonesia. Pada tanggal 14 Desember 1912, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Vereniging voor Effect ten Handel di Batavia sebagai berdirinya pasar modal di Indonesia. Tujuan didirikannya lembaga tersebut adalah untuk menghimpun dana dari pengusaha sektor perkebunan yang berasal dari Hindia Belanda dan orang-orang Eropa. Sejak adanya lembaga tersebut, perjalanan pasar modal di Indonesia mengalami kemajuan maupun pasang surut seiring dengan perkembangan ekonomi dan politik pada saat itu. Sampai sekarang, pasar modal di Indonesia mengalami berbagai macam perkembangan dan juga perubahan. Adapun beberapa sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 1912 sudah dibentuk Bursa Efek di Batavia dengan tujuan untuk menghimpun dana dari para pengusaha sektor perkebunan yang berasal dari Hindia Belanda dan orang-orang Eropa. Pada saat itu yang diperdagangkan adalah saham dan obligasi perusahaan Belanda di Indonesia maupun yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1950 pemerintah menerbitkan obligasi. Penyelenggaraan bursa diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek. Pada tahun 1951 dikeluarkan Undang-Undang Darurat tentang Berusaha Nomor 13 Tahun 1951 yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Kemudian pada tahun 1976 didirikan Badan Pelaksana Pasar Modal, bisa dikatakan Bapepam. Kemudian pada tahun 1977 diresmikan perdagangan di Bursa Efek di Jakarta. Tahun 1987 sampai 1988 dikeluarkannya paket deregulasi yang mengatur tentang diperbolehkannya investor asing melakukan akses di Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 1989 didirikan Bursa Efek di Surabaya, dan pada tahun 1995 Undang-Undang Darurat tentang Bursa Nomor 15 Tahun 1952 diganti dengan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Kemudian pada tahun 30 November 2007, Bursa Efek Surabaya merger dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya di tahun 2011 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau bisa disebut OJK. Otoritas Jasa Keuangan ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian poin berikutnya adalah ruang lingkup pasar modal. Dalam ruang lingkup pasar modal ini terdapat instrumen pasar modal. Dalam melakukan transaksi di pasar biasanya ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Begitu pula dalam pasar modal. Barang yang diperjualbelikan kita kenal dengan istilah instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya. Baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau bersifat hutang. Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan diwujudkan dalam bentuk saham, sedangkan yang bersifat hutang diwujudkan dalam bentuk obligasi. Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah saham. Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh oleh saham dikenal dengan nama dividen. Pembagian dividen ditentukan dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua adalah obligasi.
Obligasi dalam instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, maka obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Oleh karena itu, dalam struktur modal perusahaan yang terlihat dalam neraca, obligasi dimasukkan dalam modal asing atau utang jangka panjang. Utang ini akan dilula telah yang kedua, ruang lingkup mengenai pasar modal. Ada pihak yang terlibat dalam pasar modal. Berikut adalah pihak-pihak atau perilaku atau para pelaku yang saling berkaitan dan dalam berhubungan di pasar modal. Yang pertama adalah emiten. Emiten merupakan perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Para emiten memiliki berbagai macam tujuan dalam melakukan emisi yang rasanya sudah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki struktur modal, menyeimbangkan antara modal sendiri dengan modal asing. Yang kedua ialah investor, yaitu pemilik modal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum melakukan pembelian surat berharga yang ditawarkan oleh investor, biasanya melakukan penelitian dan analisa tertentu. Salah satu tujuan para investor dalam menanamkan modalnya di pasar modal yaitu memperoleh dividen, ditunjukkan dengan keuntungan yang akan diperoleh berupa bunga yang dibayarkan oleh emiten dalam bentuk dividen. Poin selanjutnya adalah perantara perdagangan efek atau broker atau pialang. Yang dimaksud dengan broker ialah perantara dalam jual beli antara penjual dengan pembeli investor. Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh perantara atau broker atau piagam ini yaitu memberikan informasi tentang emiten dan juga melakukan penjualan efek kepada investor. Selanjutnya ialah perdagangan efek atau dealer, berfungsi sebagai pedagang dalam jual beli efek dan sebagai perantara dalam jual beli efek. Selanjutnya ialah penjamin emisi. Penjamin emisi lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Kemudian selanjutnya ialah penanggung. Penanggung adalah lembaga penengah antara pemberi kepercayaan dengan penerima kepercayaan, di mana lembaga ini dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya. Kemudian yang selanjutnya ialah lembaga penunjang. Lembaga penunjang ini berfungsi sebagai pendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Selanjutnya wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat. Kemudian perusahaan surat berharga untuk sendiri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek, biasanya sebagai pedagang efek. Kemudian pengelola dana yaitu mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Selanjutnya ialah kantor administrasi efek membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya. Kemudian fungsi dan manfaat pasar modal. Fungsi pasar modal dan pasar uang pada hakikatnya sama, yaitu untuk meningkatkan alokasi sumber dana, sumber daya keuangan yang diharapkan akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara singkat, fungsi pasar modal yaitu sarana untuk memperoleh modal jangka panjang bagi unit-unit yang terlibat dalam proses produksi dan untuk penanaman dana jangka panjang bagi unit-unit untuk memiliki kelebihan dana. Sebagai sumber penghimpun dana sangat mempengaruhi besarnya dana masyarakat yang dihimpun dalam sebuah perekonomian. Jika besar modalnya maju, dana masyarakat yang dapat dihimpun akan sangat besar. Pasar modal juga sebagai alternatif investasi bagi pemodal atau memindahkan nasibnya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Pasar modal juga sebagai pendorong perkembangan investasi. Pemerintah akan terbantu dalam memobilisasi dana masyarakat.
Kemudian manfaat pasar modal. Pasar modal memberi manfaat bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya. Yang pertama, bagi emiten, manfaat pasar modal terhadap emiten adalah emiten mendapatkan dana yang dapat dihimpun dalam jumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang kedua, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang ketiga adalah solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Manfaat bagi investor ialah nilai investasinya berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, investor memperoleh dividen bagi yang memiliki saham dan bunga yang mengambang. Yang ketiga, bagi pemegang obligasi dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Poin selanjutnya ialah standar halal dalam pasar modal. Dalam perkembangannya, praktik pasar modal menjadi perdebatan dikarenakan di dalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariah seperti riba, maisir, goror, jahalah, dan lain sebagainya. Namun, pemerintah Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia memastikan instrumen pasar modal syariah halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Membahas mengenai halal dan haram di dalam pasar modal, maka berkaitan erat dengan otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan di sini adalah lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur investasi, mengawasi, sekaligus memeriksa kegiatan yang terjadi dalam ruang lingkup jasa keuangan, serta bebas dari campur tangan orang lain. Tujuan didirikannya otoritas jasa keuangan dalam pasar modal ialah untuk menggantikan tugas serta peran dari Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan, dan secara otomatis pengaturan dan pengawasannya akan beralih ke pihak OJK. Otoritas jasa keuangan memberikan regulasi terkait prinsip syariah dalam pasar modal seperti yang dijelaskan dalam peraturan OJK nomor 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal, yang berbunyi sebagai berikut. Pertama, akad syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dua, prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini dan atau peraturan otoritas jasa keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya, yang akad cara pengelolaan kegiatan usahanya. B. Aset yang menjadi landasan akad cara pengelolaan kegiatan usaha dan atau aset yang terkait dengan efek dimaksud dan penerbitnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Kegiatan syariah di pasar modal adalah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum efek syariah perdagangan, efek syariah, pengelolaan investasi syariah di pasar modal, dan emiten atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya. Perusahaan efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah serta lembaga yang profesi yang berkaitan dengan efek syariah. Yang kelima, Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. Ahli syariah pasar modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan atau memberikan
pernyataan sesuai syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal. Selain daripada prinsip syariah tersebut, OJK juga memberikan regulasinya dalam mengatur kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Dalam peraturan OJK nomor 35 garing POJK titik 04 garing 2017 yang berbunyi sebagai berikut. Satu, efek yang dimuat dalam daftar efek syariah meliputi efek syariah berupa saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu syariah dan warrant syariah yang diterbitkan oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah. Efek berupa saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu syariah dan warrant syariah yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaannya dan atau jasa yang diberikan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang meliputi perjudian dan permainan yang tergolong judi, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, horor dan atau judi. Kemudian memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan atau menyediakan barang atau jasa haram, zatnya haram lidati. Barang atau jasa haram bukan karena zatnya haram li ghairihi yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat dan atau barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Dan efek lainnya yang meliputi efek syariah selain saham yang diterbitkan melalui penawaran umum dan efek syariah selain saham yang diterbitkan tanpa melalui penawaran umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Dari penyampaian tadi dapat disimpulkan bahwa pasar modal ialah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai macam produk investasi bagi para investor seperti saham, obligasi, reksadana, dan surat berharga lainnya. Membahas tentang standar halal dalam pasar modal tentu sangat berkaitan erat dengan otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan memberikan regulasi terkait prinsip syariah dalam pasar modal seperti yang dijelaskan dalam peraturan OJK nomor 15, peraturan OJK nomor 04 tahun 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Selain daripada penerapan prinsip syariah tersebut, OJK juga memberikan regulasinya dalam mengatur kriteria dan penerbitan daftar efek syariah dalam peraturan OJK nomor 35 POJK titik 04 garing 2017. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.